Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan channel saya Sarwanto Aswarso. Ada sejumlah masalah yang sering muncul di regulator tabung gas seperti ini. Nah, sejumlah masalah ini akan saya urai satu persatu ya. Mudah-mudahan punya manfaat bagi teman-teman semua. Oke kawan-kawan, jadi awal mula diluncurkannya gas LPG ini ke masyarakat, problem tabung gas, kompor gas, dan lain-lain di sekitarnya itu dihadapi oleh keluarga saya dan orang-orang di sekitar saya. Lalu saya cari pengetahuan, saya cari informasi bagaimana memecahkan solusi ini, sehingga sekian tahun lamanya saya kotak-katik regulator, terutama ya regulator dan kompor gas, lalu menemukan sejumlah masalah yang sering muncul di regulator tabung gas. Nah, masalah pertama yang ingin saya sampaikan yaitu kadang-kadang kompor kita itu apinya terlalu kecil atau terlalu besar. Maka kalau itu yang terjadi, kalau modelnya seperti ini, bukan yang bisa di setel seperti ini. Kalau yang ini kan bisa dikecilkan, dibesarkan. Kalau yang model paten seperti ini, maka buka di bagian ini. Kalau regulator teman Anda masih ada seperti ini, ada tutupnya, ini bisa dicongkel lalu dilem kembali. Nah, kalian buka ini yang bagian sini dengan obeng min ya, buka. Ini kalau macet agak susah, ini bisa diminyaki dulu karena ini ada uliran skrup ya, seperti baut ini diminyaki dulu. Nah, dibuka seperti ini teman-teman. Lalu di dalamnya kita akan menemukan pir seperti ini. Nah, pir ini bisa kita mainkan ya. Kalau apinya terlalu kecil dan kita ingin besar, maka ini bisa kita tarik. Dengan ditarik, maka ini nanti ditarik begini ya, dipanjangkan ini ya. Udah agak panjang, ini nanti akan menekan di bagian sini dengan agak keras. Ini kalau apinya ingin besar ya, tarik begini. Sebaliknya kalau apinya kebesaran, ingin kecil, maka ditekan ini. Oke, itu yang masalah pertama yang kadang-kadang dihadapi oleh kita semua ya, termasuk saya pernah menghadapi kompor saya ke apinya terlalu kecil, maka ingin dibesarkan, maka seperti itu. Selanjutnya bisa dikembalikan ke skrup, lalu nanti biasanya ada tutupnya seperti ini, ditutup di lem, pakai lem G atau lem Alteco. Oke, kemudian yang selanjutnya teman-teman, kadang-kala kita mendapatkan kebocoran yang disebabkan oleh seal tuas ini. Coba ini saya nggak tahu ini. Gas tertentu yang susah ya. Ini teman-teman, jadi kalau diginikan, ini berarti normal ini. Oke, lalu yang sering muncul yang saya sebutkan tadi, kadang-kala ada bunyi kebocoran akibat sealnya ini sudah longgar, maka ini bisa dibuka. Caranya ini ada pengancing merah, ini kita tekan ke atas ya, gini ya, kita keluarkan, lalu ini kita nah sepanjang ini tuas yang ini masih bagus, belum aus ya, aus parah itu masih bisa digunakan, karena biasanya kalau ini sudah aus, ini nanti ngancing sininya kurang keras. Lalu solusinya apa? Kalau ini aus, maka masalah yang kedua yang sering muncul di sekitar kita yaitu kita bisa kanibalan. Maka saya sarankan teman-teman, kalau punya regulator rusak, jangan dibuang ya, disimpan, nanti bisa dilakukan kanibalan. Dan usahakan kalau beli regulator, usahakan satu merek saja, jadi nanti bisa ditukar-tukar ya kalau ada kerusakan, terutama seperti hal sepele seperti ini ya, seperti pengancing sini. Nah, ini kalau rusak kan kita nyarinya susah juga ini. Tapi kalau Anda punya serep atau cadangan yang bagus, bisa dipasang. Nah teman-teman, masalah yang sering muncul itu ini sealnya sudah kebocor, karena ini biasanya sudah, ini ada seal 2, kita lepas lalu kita kasih benang lalu dipasang lagi, gitu aja biar cepat ininya. Kemudian ada cara lain juga, kita menggunakan ini
Ini adalah dinamakan treat seal tape ya, atau orang awam sering menyebutnya TBA, atau ini juga sering digunakan untuk mengencangkan pada pralon pada keran kita. Nah, ini kita bisa gunakan teman-teman selain benang ya, tapi sebenarnya benang itu lebih bagus. Benang ditaruh di bawah seal ini 2 kali putaran atau 3 kali putaran aja, jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal nanti nggak bisa masuk. Nah, ini kalau pakai TBA seperti ini, kita lilitkan ya, sedikit saja dikira-kira. Yang penting ini bisa masuk ke sana dan bisa rapet ya. Nah, gini. Nah, setelah ini kita pasang lagi. Perlu teman-teman ketahui, kadangkala kebocoran tidak harus ada suara ngeses ya. Kadang-kadang cuman bau saja. Kalau ada bau berarti itu bocor. Nah, waktu kita memasang ini kita usahakan ini jarum yang menekan regulator ini posisinya di bawah. Lalu kita masukkan. Ini kita masukkan. Nah, kita masukkan. Kalau kita kebawahkan begini, jarum akan turun. Jarum ini. Kalau kita naikkan, ini masuk, berarti ini normal. Lalu jangan lupa setelah itu kita kunci ya. Ada penguncinya ini, lalu kita tekan dikit, nah, lalu kita pasang. Tadi nggak ada bunyi ngeses teman-teman, tapi ada sedikit bau. Sudah normal. Jadi tadi ada beberapa hal ya, nambah seal pada katup ini, kemudian tadi memperhatikan ini penguncinya, kemudian juga tadi menyetel pada bagian di atas tadi yang sini untuk mengetahui apakah nyalanya besar atau kecil, ini bisa disetel. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, ini bisa di perawatan yang selanjutnya, yaitu kita lepas godri yang di sini, kita bersihkan bagian sini. Jadi ini bisa kita lepas ya. Kadang-kadang kebocoran karena di bagian godri atau pelor sini kotor. Ini pakai skrup ini, jadi baut paku ya ini ya. Menggunakan obeng plus ya. Perlu bantuan bu ya. Kita lepas. Nah, lalu kita bersihkan ini bisa dengan dicuci ya, cuci. Yang penting kotoran di dalamnya, ada debu-debu itu bisa bersih, sehingga otomatisnya ini bisa berfungsi dengan baik. Ini ada pelornya di dalamnya, ini bisa berfungsi dengan baik. Ini kebetulan sudah saya bersihkan teman-teman, jadi saya ingin menunjukkan saja. Jadi pelor ini di dalam sini, lalu ditutup dengan kuningan ini. Jangan kebalik ya, kuningannya ini ada dudukan ini ya, untuk penyumbatan kuningan pelor, lalu diginikan, lalu kita pukul. Bagian sini yang kotor, yang berdebu, kemudian pelor yang kotor, itu akan menyebabkan kebocoran. Oke, saya kira itu teman-teman, beberapa tips sederhana ya, tips ringan bagaimana kita melakukan servis sendiri regulator kompor gas kita, sehingga rusak sedikit dibuang. Jangan, mungkin Anda bisa melakukan servis-servis ringan ini. Oke, kiranya cukup sekian saja. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Kemudian iklannya juga jangan di skip, biar kami bisa punya ongkos untuk berproduksi
video-video selanjutnya. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jumpa kembali di video saya selanjutnya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Thank you.